wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Husni Mufarok, biasa dipanggil Husni. Kami dari kelompok 8 akan membawakan podcast lebih ke bincang santai ya, ngobrol untuk memahami perkembangan teknologi dan pendidikan dari kacamata mahasiswa, dengan topik yang mungkin lagi hangat-hangatnya di lingkungan mahasiswa, apalagi pelajar di Gen Z zaman sekarang, yakni dengan tema inovasi artificial intelligence atau yang dikenal dengan AI dalam pendidikan digital, peluang dan tantangan di dunia pendidikan. Saya sekarang bersama dengan 3 narasumber yang hebat dari mahasiswa tarbiyah juga. Yang pertama Mbak Rama, yang kedua Mbak Naja, dan yang ketiga Mbak Fia. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, tanpa mengulur waktu sekarang, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, menurut Mbak Fia nih, AI itu cuma tren sesaat atau kebutuhan masa depan di dunia pendidikan, apalagi di khususnya level jenjang mahasiswa sekarang ya? Bagaimana Fia? Kalau menurut saya itu bukan sekedar tren semata, tapi sekarang itu sudah jadi bagian penting dari sistem pendidikan modern. Bahkan menurut UNESCO, data UNESCO tahun 2024 menyatakan bahwa lebih dari 60% kampus di Asia Tenggara itu sudah menggunakan AI, dari mengoreksi tugas secara otomatis, terus mencari materi. Nah, tapi tantangannya itu AI itu bukan sekedar jadi alat tambahan, tapi sudah jadi wadah belajar. Baik dosen maupun mahasiswa itu harus siap secara teknologi, dan yang paling penting siap secara etika. Kalau tidak hati-hati, AI itu malah menjadi jurang untuk mahasiswa. Jadi tugas kita itu bukan hanya mengenalkan teknologi, tapi juga tanggung jawab penggunaannya. Jadi bukan hanya soal soal alatnya, tapi bagaimana cara kita menggunakannya dengan baik ya. Itu juga. Sekarang menurut pandangannya Mbak Naja, dari sisi praktisi, bagaimana menurut Mbak Naja, bagaimana AI itu mempengaruhi mahasiswa di Indonesia, khususnya Gen Z? Menurut saya AI itu sangat membantu ya, apalagi di era sekarang yang teknologi tambah canggih. Karena AI itu dapat mengubah metode pembelajaran, seperti halnya dari yang belajar cuma membaca gitu ya. Kita tuh bisa menjadikan AI itu sebagai kayak pembelajaran lewat game. Selain itu, AI itu juga dapat membantu meringkas konsep yang sulit gitu. Misal mahasiswa sekarang kan apa-apa mesti AI ya. Jadi untuk menggali informasi itu mesti lewat AI. Menurut saya sangat membantu ya, membantu banget. Tapi kebanyakan sekarang itu mahasiswa itu cara menggunakan AI tersebut, banyak yang terlalu bergantung. Terus minimnya literasi, apalagi Gen Z mesti yang instan ya, kita ini. Terus jadi sekarang yang dipikirin itu gimana caranya kita itu mengubah orang-orang yang menggunakan AI itu bisa menggunakannya dengan bijak gitu. Ya, tidak jadi senjata. Iya, benar banget. Tapi dalam penggunaannya itu juga akibatnya juga bisa berakibat baik atau akibat pendidikan. Jadi kan ada cara game fun gitu ya dalam pembelajaran agar tidak monoton ya. Apalagi sekarang kan siswa-siswa sekarang itu cepat bosannya. Mungkin dalam belum 1 jam itu sudah bosan dalam pembelajaran. Betul juga ya, itu memang kita, tapi harus bijak dalam penggunaannya. Sekarang menurut yang Rahman, harapannya sebagai mahasiswa tarbiyah, apa pengalaman Mbak Rahma dalam menghadapi perkembangan ini? Awal saya sempat merasa cemas Kak, apalagi saya sebagai mahasiswa tarbiyah.
Saya khawatir kalau perkembangan AI itu bisa membuat peran guru tergantikan. Tapi setelah saya mencoba menggunakannya dalam proses belajar, AI itu justru membantu saya untuk menjadi calon guru yang lebih siap gitu. Contohnya saat saya merancang planning, AI itu memberikan ide-ide kegiatan pembelajaran, variasi metode, dan media ajar yang lebih kreatif gitu. Jadi planning saya itu bisa lebih fokus. Pada untuk melatih keterampilan mengelola kelas serta kemampuan komunikasi antara guru dan siswa gitu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Teknologi memang bisa membantu pemikiran tapi tidak dengan komunikasi ya, apalagi guru dengan siswa. Namun ya itu tadi, sebagai mahasiswa cerdas saya menyadari bahwa tantangan terbesarnya itu bukan dari AI itu sendiri, tapi dari penggunaannya tetap harus ada etikanya gitu. Banyak teman saya itu menggunakan AI, dia itu mulai ketergantungan pada AI untuk mengerjakan tugas tanpa mengetahui ilmunya gitu. Padahal kita sebagai mahasiswa tarbiyah kan pasti setelah lulus dari universitas ada beberapa yang menjadi guru gitu, dan menjadi guru itu harus tetap menjunjung nilai tarbiyah seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab gitu. Dan peran guru itu sangat besar dalam proses pembelajaran. Dengan adanya guru kita bisa memahami materi yang kita cari gitu. Ya. Tidak sesat di tengah jalan. Ya, kalau saya sih dalam ilmu Islam itu ada ilmu, tapi tanpa ada guru itu sesat. Ya, karena mencari ilmu itu bukan sekedar mengetahui, tapi kita harus memahami dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Bisa bagus nih dari Mbak Rahma. Tapi kira-kira nih Mbak Rahma ini mau jadi calon guru apa enggak nih untuk kedepannya? Insya Allah ada keinginan, tapi nggak tahu lagi. Oke. Sekarang fokus di kuliah saya sekarang. Oke. Tadi Mbak Fia, ya ini kan hadir itu sebagai alat, tapi bukan benar. Untuk Mbak Fia itu bagaimana? Menurut saya, AI itu kan tidak bisa menggantikan dosen atau guru, karena guru atau dosen itu kan sebagai murabbi, yaitu pendidik yang membimbing bukan hal akademis tapi juga sisi moral dan spiritual. AI itu memang ahli dalam hal teknis, tapi AI itu tidak memiliki nurani, tidak memiliki empati, dan AI itu kan tidak bisa mengerti suasana hati mahasiswa, terus tidak bisa membaca suasana kelas. Nah, malahan itu peran guru dan dosen itu malah lebih penting karena untuk mengarahkan penggunaan AI secara bijak dan bermanfaat. Nah, setuju. Menurut saya ya, AI tanpa etika itu sama halnya seperti robot. Anggapannya robot yang apabila tidak dikontrol, mereka itu bakal merugikan kita. Jadi sebisa mungkin kita harus pandai-pandai menggunakan teknologi, apalagi teknologi kan sekarang makin canggih ya. Jadi kita harus pinter-pinter kayak penggunaan dengan bijak gitulah istilahnya. Apalagi ini pendidikan Islam itu kan sangat berperan dalam membimbing cara kita menggunakan AI agar kita tidak terjerumus sama AI ini kan kadang berdampak buruk, pasti ada sisi buruk dan sisi baiknya seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai lah dalam menggunakan teknologi seperti itu. Jadi istilahnya harus terus mengcover para mahasiswa-mahasiswa tentunya sekarang ya, agar sisi Islam ini tidak tertinggal oleh perkembangan zaman yang makin lama makin canggih gitu ya. Benar sekali. Harus tahu porsinya.
Ya. Tapi Mbak Fia, kalau AI makin canggih, apakah peran guru atau dosen itu akan berkurang? Tidak, karena kan peran dosen dan guru itu kan sebagai murabi, sebagai pendidik, dan AI itu dalam bisa menggantikannya. Karena AI itu hanya untuk melengkapi, bukan menjadi pengganti. Dan dosen dan guru itu memberikan arahan dalam penggunaan AI yang bijak dan bermanfaat. Menurut data OECD 2024 itu AI malah sangat membantu, hampir 30% membantu pekerjaan dosen. Kayak dosen kan nggak cuma sibuk bimbing mahasiswa ya pastinya. Pasti beliau tuh juga punya kesibukan lain, apalagi di rumahnya mungkin ada kerjaan yang lain gitu ya. Jadi ada AI ini sangat membantu, misal kayak pengoperasian otomatis. Kan dosen-dosen sekarang mengaplikasikan hal tersebut. Cuma jadinya dengan adanya AI ini dapat membantu para dosen dan semuanya yang menggunakan AI apabila dilakukan dengan bijak. Pokoknya semua yang digunakan dengan bijak itu pasti akan menimbulkan nilai yang positif ya? Iya, benar sekali. Oke, pindah ke Mbak Rahma lagi nih. Seumpama nih, harapannya Mbak Rahma itu umpamanya kalau Mbak Rahma itu beneran jadi guru, apa yang ingin Mbak Rahma itu manfaatkan dari penggunaan AI? Mungkin saya ingin membuat kelas yang lebih adaptif dan interaktif gitu ya. AI bisa dipakai buat membantu siswa memahami gaya belajar mereka masing-masing gitu. Tapi pendekatan metode dan nilai-nilai Islam itu harus tetap menjadi fondasi mereka. AI itu alat gurulah yang menjadi teladan. Oke. Seperti yang dikatakan sama di film-film itu ya, guru itu ditiru dan ditiru ya, kalau kita sehari-hari. Di film Hijki juga begitu ada yang penjelasannya dari ibu siapa tuh yang cewek itu? Iya. Tidak ada murid yang guru, ada hanya guru yang guru. Iya, benar sekali. Masya Allah, banget yang luar biasa sekali dari penjelasan para narasumber kita siang hari ini. Oke teman-teman, podcast inovasi pendidikan kita sudah sampai di akhir perbincangan santai pada siang hari ini. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Mungkin yang saya tangkap itu dari Mbak Fia, itu ada AI itu memang kebutuhan masa depan, tapi tidak ditinggalkan dengan ajaran Islam. Dari Mbak Naja, AI dapat meningkatkan efektivitas belajar asal digunakan dengan porsi yang sesuai. Dan dari Mbak Rahma, etika dan akhlak itu harus jadi pegangan utama, terutama bagi mahasiswa pendidikan Islam yang memegang nama Islam, mahasiswa tarbiyah. Masya Allah. Mari kita jadikan AI itu sebagai partner belajar, bukan sebagai pengganti dosen atau guru, tapi sebagai alat penguat dan bukan sebagai alat ancaman. Terima kasih. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagi mana nih pas? Iya. Nah, sebenarnya kaki itu